yang mati pun kau bangkitkan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib perbuatannya. Berharaplah pada Tuhan, berserulah kepadanya. Jangan bimbang dan ragu, percayalah kepadanya. Engkaulah Raja mulia, Maha agung dan maha berkuasa. Kau kalahkan semua musuh, hancurkan segala angkara. Melindungi aku dan selalu menaungi umatmu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, Kau Tuhan. Yang mustahil bagi Dia. Ajaib perbuatannya. Berharaplah pada Tuhan, berserulah kepadanya. Percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Oh, amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan, urapan khusus roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti, menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, tepat seperti yang Kau masukkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita segera masuk dalam firman Tuhan.
Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan sungguhlah kita bisa menjadi miliknya Tuhan ya. Bagaimana caranya? Mari kita pelajari. Kita sebagai orang percaya tentu rindu sekali, ingin sekali untuk bisa layak disebut sebagai sungguh-sungguh jadi miliknya Tuhan. Bukan ngarang-ngarang sendiri, bukan merasa-rasa diri sendiri saja, bukan asal Kristen saja. Bagaimana untuk itu? Maka status ini bisa kita dapatkan lewat apa? Ketika kita betul-betul bertobat dan menjadi warga kerajaan sorga. Bukan cuma merasa, tapi betul-betul ya. Tentu saja di sini artinya bertobat dengan sungguh-sungguh juga. Bukan tomat. Apa tomat itu? Habis tobat kumat lagi. Lalu tobat lagi, kumat lagi. Tobat lagi, sebentar lagi, kumat lagi. Itu Kristen tomat. Tapi Kristen yang sungguh-sungguh bertobat dan berubah. Kita bisa melihat Raja Daud bagaimana jatuh dalam dosa. Tapi waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Nathan, dia sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menyesal dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Ya, sehingga dia bisa menjadi orang yang disebutkan di Alkitab berkenan kepada Tuhan. Jadi tidaklah ini semua otomatis begitu masuk atau jadi Kristen lalu sudah jadi warga kerajaan surga. Itu kan anggapan asumsi sebagian orang. Asal saya jadi Kristen pasti saya jadi milik Tuhan. Asal saya jadi Kristen pasti saya jadi warga kerajaan surga. Tapi Tuhan mau sungguh-sungguh kita bertobat menjadi miliknya, dan karena itu kita menjadi warga kerajaan surga. Jadi butuh penebusan semua dosa-dosa kita itu, dan penebusan itu juga butuh pertobatan, mengakui dosa kalau ada, lalu minta pengampunan, melepaskan diri dari kuasa si jahat, mulai hidup dan berjalan dengan menurut kehendak Tuhan, dan tidak lagi kembali kepada dosa yang sama berulang-ulang sampai bosan. Kita hidup mencari kuasa kerajaan Allah. Nah, itu adalah sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh menjadi warga kerajaan surga. Mari kita baca di Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kita perlu penebusan. Untuk penebusan kita perlu pertobatan ya. Lalu kita baca lagi Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus telah menebus kutukan yang jatuh pada kita karena dosa kita ya. Dan kita harus memanfaatkan sebaiknya dengan bertobat dan menjadi warga kerajaan surga. Kita baca lagi di 1 Petrus 1 ayat 18. So, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak atau emas. Nah, kita perlu penebusan di sini ya. Yang kedua, kapan kita betul-betul jadi milik Tuhan? Bila kita bisa hidup dalam terang firman Tuhan, hidup berdasar firman Tuhan. Ketika hidup kita tidak berdasar firman Tuhan, malah miring ke kanan, miring ke kiri, maka kita bukan sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan. Ketika kita tidak miring ke kanan kiri, tidak menyimpang ke kanan kiri sesuai dengan firman Tuhan pada jalan yang Tuhan tentukan, maka disitulah kita menjadi miliknya yang sungguh-sungguh dan jadi milik Kristus sungguh-sungguh. Mari kita baca kitab Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan lagi tinggal dalam kegelapan. Jangan lagi tinggal dalam kegelapan ya. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 6. Kitab Mazmur pasal 115 ayat ke 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi hidup kita sesuai dengan tuntunan firman Tuhan ya. Terakhir kita baca di Yesaya 2 ayat 5. Hai kamu keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang firman Tuhan. Artinya menurut tuntunan firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, itu ketika itulah kita sungguh-sungguh menjadi milik Kristus. Yang berikutnya, ketika kita berjalan dalam iman yang benar dan hidup dalam iman yang benar, bukan iman menurut kehendak kita sendiri, tapi iman yang benar adalah menurut kehendak Tuhan. Kita baca di
Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ya ketekunan orang kudus oleh perintah Allah dan iman kepada Yesus, ya ini ya harus benar. Lalu kita baca lagi 1 Timotius 2 ayat 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, maka asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Iman yang benar kepada Tuhan, ya. Jangan iman hanya karena keinginan sendiri, iman karena maunya sendiri, tapi iman menurut kehendak Tuhan. Kolose 1 ayat 23. Berikutnya kita baca lagi. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, itu berapa ayat yang bisa kita baca. Masih ada ayat yang lain, tapi cukuplah ini dulu ya. Lalu kemudian berikutnya, setelah kita harus berjalan hidup dengan iman yang benar, yaitu iman berdasarkan kehendak Allah. Yang terakhir, ketika kita tidak bisa terintimidasi, tergoda oleh jebakan-jebakan si jahat, ya, kita harus pelajari itu dengan baik. Kita baca Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan itu semua. Jangan mau terintimidasi, jangan mau tergoda oleh bujukan si jahat, ya. Kita baca lagi di Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah dengan semua orang. Oleh itu aku bersukacita tentang kamu, tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Kita bisa membedakan dengan baik, bisa memilih dengan baik, tidak terintimidasi tidak tergoda oleh bujukan si jahat, ya. Cukup banyak lagi ayat-ayat tentang hal ini, tapi cukuplah saya bacakan. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kita menjadi sungguh-sungguh milik Tuhan, yaitu kita sudah bertobat menjadi warga kerajaan Allah dengan benar. Yang kedua, ketika kita hidup dalam terang firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan kiri. Yang ketiga, kalau kita hidup dalam iman yang benar, bukan iman menurut kehendak kita, bukan iman menurut keinginan kita, tapi iman menurut kehendak Tuhan. Yang terakhir, ketika kita tidak terintimidasi, tidak tergoda oleh si jahat, maka kita sungguh-sungguh menjadi milik Kristus Yesus dan sungguh-sungguh menjadi warga kerajaan surga, mewarisi surga yang mulia bersama dengan Tuhan. Marilah kita, karena Tuhan bertata di sana dan kita akan masuk ke sana bersama dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, tidak terpisah lagi. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan, dan saya harapkan kita semua bisa menjadi sungguh-sungguh milik Kristus Yesus dan sungguh-sungguh kita menjadi warga kerajaan surga. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang penuh dari Roh Kudus, membuat kita bisa taat sepenuhnya pada maunya Tuhan, bertahan pada apa yang Tuhan gariskan buat kita, tentukan buat kita, dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan itu datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya. Menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di
hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Mau datang kepadamu untuk menyembah-Mu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud kaki-Mu, tersungkur di hadapan tata-Mu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia.